dengan saya, Jonathan Hadi, dengan NIM 21060119140 dari Konsentrasi Teknologi Informasi dengan subjudul Pengembangan Sistem Informasi Akademik PAUD Permata Universitas Diponegoro dengan framework Laravel. Dan rekan saya Ananda Maria Putri Simanjuntak dengan NIM 210601131901009 dari Konsentrasi Teknologi Informasi 2019 dengan subjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi Akademik pada PAUD Permata Universitas Diponegoro berbasis web. PAUD Permata Undip merupakan lembaga pendidikan untuk PAUD yang berada di bawah naungan bisnis komersial Universitas Diponegoro. Saat ini, sistem informasi pada PAUD Permata masih menerapkan sistem pengisian dan penyimpanan arsip data yang manual. Sistem informasi yang telah diterapkan saat ini berupa formulir isian data siswa PAUD dalam buku pendaftaran siswa dan tidak terhubung secara langsung dengan sistem basis data digital. Berikut ini merupakan partisi kerja dalam pengerjaan tugas akhir. Ananda Maria Putri Simanjuntak sebagai sistem analis dan melakukan testing atau percobaan, dan Jonathan Hadi mengerjakan backend system dan web application, serta API. Bagian selanjutnya adalah latar belakang. PAUD Permata Undip memiliki keinginan untuk mengubah sistem pengisian dan penyimpanan arsip data yang manual tersebut menjadi sebuah sistem informasi akademik seperti pada PAUD lainnya yang telah mengimplementasikan penggunaan sistem informasi akademik. Kebutuhan akan sebuah sistem informasi akademik untuk PAUD dibuktikan populer berdasarkan studi literatur dan observasi lapangan yang telah dilakukan. Bagian selanjutnya adalah tujuan tugas akhir. Tujuannya yang meliputi, yang pertama menggambar alur proses bisnis informasi akademik di PAUD Permata Undip, yang kedua mengembangkan sistem informasi akademik PAUD Permata Undip, dan yang ketiga membangun aplikasi sistem informasi akademik PAUD Permata Undip berbasis web. Tahap selanjutnya adalah tahap desain, merupakan proses perancangan sistem atau perangkat lunak, yaitu perancangan struktur objek dan hubungan di dalam sistem berbasis objek, perancangan basis data, dan representative interface. Adapun struktur objek dirancang dengan menggunakan kelas diagram, struktur data dirancang dengan menggunakan entity relationship diagram, dan interface dirancang dengan UI design. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba masuk melalui akun admin. Jika kita klik tombol masuk, maka dapat ditunjukkan menu utama yang menunjukkan pula fitur-fitur yang dapat dilakukan oleh admin, seperti ada form PPDB untuk mengisi data PPDB. Kemudian ada menu kelola PPDB. Menu ini digunakan untuk mengelola data pendaftaran peserta didik baru. Terdapat nama siswa, jenis pendaftaran, status pendaftaran, dan aksi. Status pendaftaran terdiri dari pembayaran, verifikasi, diterima atau ditolak. Untuk menerima status pendaftaran yang telah diverifikasi, maka admin hanya perlu menekan tombol centang pada kolom aksi, seperti berikut. Maka status pendaftaran akan menjadi diterima. Untuk mengatur kembali data pendaftaran atau mengedit data pendaftaran, admin dapat menekan tombol edit data pendaftaran. Dapat dilihat di sini merupakan angket pendaftaran. Di sini juga dapat dilihat oleh akun tertaut kepada siswa tersebut, akun orang tua dari siswa tersebut. Kemudian fitur selanjutnya adalah kelola laporan belajar. Menu ini digunakan untuk melihat, membuat, atau memverifikasi laporan belajar sesuai dengan periode dan siswa yang ada. Terdapat fitur seperti cari dengan dokumen nomor dokumen atau nama siswa, filter dengan tahun ajaran, atau filter dengan laporan belajar yang belum dibuat, atau periode yang berlangsung. Untuk membuat laporan belajar, admin atau tenaga pendidik hanya menekan tombol ini pada kolom aksi sesuai dengan periode dan siswa yang akan dibuat laporan belajarnya. Ketika ditekan, maka form laporan belajar sesuai dengan kurikulum akan ditampilkan. Dapat juga fitur seperti data kesehatan untuk menghitung data berat badan, tinggi badan, atau lingkar kepala berdasarkan periode semester tersebut. Ketika admin atau tenaga pendidik telah mengisi laporan belajar, maka admin atau tenaga pendidik tersebut dapat menyimpan laporan belajar tersebut, dan status laporan belajar menjadi perlu diverifikasi oleh kepala sekolah. Ketika laporan belajar sudah diverifikasi, maka statusnya akan menjadi tersedia dan dapat diakses oleh orang tua. Untuk mengakses laporan belajar, hanya perlu menekan tombol PDF ini pada kolom aksi. Kemudian laporan belajar akan secara otomatis digenerasi menggunakan PDF. Untuk memperbesar atau mengunduh, dapat menekan tombol berikut. Berikut ini adalah hasil PDF yang digenerasi, menunjukkan nama siswa, kelas, semester, dan tahun ajaran. Dapat dilihat pula, ini merupakan grafik berat badan untuk periode Juli dan Agustus, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian muncul juga ketidakhadiran, tanda tangan, dan laporan yang sudah diverifikasi secara elektronik oleh kepala sekolah.
Terdapat pula QR yang digunakan untuk memverifikasi laporan pelajar tersebut. Kemudian fitur lainnya yaitu kelola keuangan dan pembayaran. Menu ini digunakan untuk mengelola keuangan dan pembayaran serta mengenerasi membuat tagihan baru dan nomor virtual account. Terdapat kolom nama siswa, jenis pendaftaran, nomor virtual account, nominal, dan status pembayaran. Ketika status pembayaran lunas, maka statusnya akan menunjukkan seperti berikut. Ketika belum, maka akan menunjukkan status pending. Admin dapat melakukan penagihan baru dengan menekan tombol tambah tersebut ini. Untuk memasukkan tag siswa yang tertagih, maka admin hanya dengan perlu memasukkan nomor induk siswa. Namanya akan secara otomatis muncul. Kemudian, admin dapat memilih jenis tagihan. Misalnya, pembayaran keterlambatan penjemputan. Kemudian akan dapat dipilih tenggat pembayaran dan besar tagihan yang akan ditagihkan. Kemudian admin dapat menekan tombol simpan untuk menggenerasi tagihan secara otomatis. Jika berhasil, maka muncul notifikasi bahwa tagihan berhasil dibuat. Jika kita kembali ke menu pembayaran, maka dapat dilihat tagihan baru telah dibuat. Sekian video penjelasan tugas akhir yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih untuk perhatiannya. Dadah!